Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah masih dapat memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa di bulan yang mulia ini dalam rangka acara Kultum Ramadan yang digagas oleh Bapak Ustadz Dr. Nanang Qasim Yusuf, MPSI MM, yang saya akan coba membawakan judul kultum, yaitu tentang puasa adalah bulan penuh kesadaran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa mendapatkan syafaat dan husna dari Rasulullah dan istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan guru kita bersama Bapak Ustadz Dr. Nanang Qasim Yusuf, MPSI MM, beserta istri Ibu Dewi, MPD, Bapak Hasan MSI selaku Ketua Panitia Ramadan dari Rumah Kesadaran The Second Awareness, rekan-rekan sahabat KRIT alumni The Second Awareness yang saya muliakan. Di sore hari ini saya akan coba sharing Kultum Ramadan yang judulnya di atas tadi saya sudah sebutkan. Namun sebelum masuk ke kultum, saya akan membacakan sekilas buku Awareness Ramadan agar ini dapat diketahui oleh orang di luar kita, oleh masyarakat umum, ya, masyarakat luas pada umumnya. Kalau kita mungkin sudah tahu ya isi buku ini, dan nanti saya juga akan menyampaikan fenomena hasil survei tentang masalah ibadah puasa, ibadah sholat, dan ibadah baca Quran. Ya. Ada yang membanggakan hasil surveinya, namun ada juga hasil surveinya yang kurang membanggakan. Ya, kita doakan semoga tahun berikutnya hasil surveinya dapat membanggakan. Buku Awareness of Ramadan yang dikarang oleh Bapak Ustadz Nanang Qasim Yusuf adalah buku renungan 30 hari selama Ramadan. Beliau bertafakur, bertadabur, dan bertasyakur. Buku renungan yang mengajak kita bangkit dari kondisi biasa menjadi kondisi luar biasa, dari manusia biasa menjadi manusia di atas rata-rata. Kita diajak untuk merenungkan 3 episode kehidupan dengan rumusan 3T. Ini rumusan langsung dari beliau. Yang pertama adalah tafakur, bagaimana kita berpikir. Kedua, tadabbur, bagaimana kita memaknai hidup. Dan yang ketiga, tasyakur, bagaimana kita bersyukur merayakan hidup ini dengan baik dan benar. Buku ini ada 3 bab. Bab pertama yaitu tentang tafakur. Kita diasah dengan tafakur, disuruh berpikir, apalah ya tafakkarun kalau dalam Quran ya.
bercermin kepada diri kita sendiri dengan modal sifat kejujuran. Itu modal akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang kedua, kita diajak bertadabbur. Kita di sini belajar kepada alam ini, alam lingkungan sekitar kita, dan kepada sesama kita, yaitu kita mengamati perilaku manusia. Yang ketiga, kita diajak bertasyakur, merayakan kehidupan ini dengan penuh bahagia dan syukur. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Itu ayat yang dimana Allah berfirman, artinya siapa yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang kufur nikmat kepada Allah maka akan Allah kasih azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita dapat bersyukur setiap hari. Ya, apalagi lebih-lebih ini di bulan Ramadan, ya, kita bersyukur dapat menjalankan ibadah puasa. Nah, yang berikutnya tadi saya sampaikan fenomena ada tiga. Pertama, fenomena hasil survei Lembaga Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2021. Ini waktu masa COVID. Saya akan bacakan hasil surveinya saja. Jadi di kita, alhamdulillah, 97,09% umat Islam di Indonesia menjalankan ibadah puasa. Sisanya ya kurang lebih 3%. Walaupun memang belum 100%, tapi ini hasil survei yang membanggakan. Nah, hasil survei yang kedua yang tadi saya sampaikan di atas itu hasil survei tentang ibadah sholat. Nah, ini hasil survei yang tidak membanggakan kita, ya. Kedengarannya kita miris dengan hasil survei ini. Ini yang dirilis, yang saya baca dari suaramuhammadiyah.com. Ini hasil surveinya di sini. Dikatakan hanya 38,9% yang mengerjakan sholat 5 waktu. Sisanya orang Islam di Indonesia, sisanya berarti ada 62% yang tidak menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan mungkin masih menjalankan tapi bolong-bolong, atau baru niat saja tapi tidak mengerjakan sholat, amaliyat sholat. Bahkan ada di sebagian kita yang tidak sama sekali mengerjakan sholat 5 waktu. Ini kita prihatin, ya, hasil survei ini. Nah, ini tugas kita bersama, kita yang harus memberikan sharing, ya, tentang masalah sholat. Kita dakwah tentang masalah sholat. Kalau dakwah kan tugas kita bersama, kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi kita setiap muslim ini punya tugas, yaitu berdakwah. Kita menyampaikan, mengajak kebaikan, ibadah kepada orang-orang Islam yang ada di Indonesia, khususnya dari orang-orang terdekat kita dulu, dari keluarga kita, dari teman kita, saudara-saudara kita, agar bisa melaksanakan sholat 5 waktu, ya.
Jangan sampai sholat ini tinggalkan. Karena as-sholatu, kata Rasulullah, as-sholatu umul ibadah. Sholat itu adalah induknya ibadah daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholatnya benar, insya Allah ibadah yang lainnya juga benar. Tapi kalau sholatnya salah, tidak baik, kata Rasulullah, maka itu akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sholat ini jadi induk ya, utama. Jadi harus kewajiban kita, bahkan bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Apalagi ini bulan Ramadan ya, kita melaksanakan ibadah sholat yang wajib, itu pahalanya dalam hadis itu menjadi 70 kali lipat ya, orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan ya. Dan orang yang mengerjakan ibadah sunnah atau sholat sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya menjadi pahala wajib. Ini luar biasa pahala yang Allah berikan di bulan ini ya. Dan sholat itu menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang non-Islam. Jadi kalau kita mengaku Islam, maka kita harus punya kewajiban dan kebutuhan sholat. Jangan sampai ada yang kita tinggalkan satu waktu. Nah, survei yang ketiga, ini buat renungan kita di bulan ini, yaitu yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DMI, ungkap 65% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Ini juga menjadi tugas kita utama untuk sama-sama berdakwah ya, mengajak kebaikan ibadah kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Karena Al-Quran ini merupakan kitab suci kita, pedoman hidup kita ya. Insya Allah kita nggak bakal tersesat, kata Rasulullah ya, kalau kita memegang dua pusaka. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan tidak tersesat dan kita akan selamat di dunia maupun di akhirat dengan membaca ayat, membaca makna, mentadaburi ayat dan maknanya, dan mencoba semampu kita melaksanakan apa yang sudah kita baca di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita sudah benar-benar melaksanakan ketiga hal yang tadi saya sebutkan, seperti kita menegakkan sholat lima waktu, membaca Al-Quran, terus berpuasa, insya Allah kita akan menjadi manusia di atas rata-rata. Kesadarannya akan meningkat. Karena fenomenanya ada juga di kita itu berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat lima waktu atau sholatnya masih bolong-bolong. Ada juga dia berpuasa tapi merokok, dan kata dia merokok itu nggak membatalkan puasa. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita luruskan bersama. Ya, dan puasa di kita tadi hasil surveinya sudah bagus ya, kesadaran masyarakat kita sudah tinggi 97%, tapi perlu kita harus perbaharui kualitas puasa kita ya. Jangan sampai kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi pahala puasanya dia tidak dapat, hanya yang dia dapat menahan lapar. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita perlu tingkatkan ya. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi tiga ya, tingkatan orang yang berpuasa. Pertama, puasa orang awam, yang kedua puasa orang khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas. Nah, kita ini kalau puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, berarti kita masih puasa orang awam ya, orang yang di bawah rata-rata. Tapi kalau kita meningkat lagi, puasa orang khawas, itu puasa
bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga puasa panca indera kita, ya, dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua kita puasa. Nah, mata kita selama bulan Ramadan, ya, telinga, mulut kita ini kita arahkan ke hal-hal yang positif, tangan, kaki kita juga kita gerakkan ke mengerjakan hal-hal yang positif, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang tingkatan ketiga kata Imam Al-Ghazali itu puasa Qasul Khawas. Ini puasanya para ulama waliullah, ya, para kekasih Allah. Jadi bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, bukan hanya puasa panjang indera, ya, tapi ditambah dengan puasa jiwa, nafs, ya. Jiwa itu nafs, ada nafsu amarah, ya, kita puasa menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, dari pikiran-pikiran yang tidak baik menuju pikiran-pikiran yang baik. Jadi puasa hati, jiwa, pikiran kita harus kita puasakan, sehingga hati, jiwa, dan pikiran kita menjadi positif. Dan ini yang harus kita sama-sama latih terus, riyadhah terus, setiap tahun perbaharui niat hati, ya, yang berawal dari hati, jiwa, dan akal kita, sehingga kita bisa menjadi tingkatan puasa kita puasa Qasul Khawas, ya, itu. Jadi itu saja kultum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.